Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanurita Sriandani, NIM 1810114 dari kelas B akan mempresentasikan materi tentang proses dan teknik penyusunan Renstra. Yang pertama, pengertian Renstra. Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disesuaikan dan diperhitungkan sesuai dengan perkembangan lingkungan yang strategis. Substansi atau muatan Renstra SKPD yaitu visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Tantangan dalam penyusunan Renstra SKPD. Yang pertama, pendekatan teknokratis, yaitu mereview secara menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu, merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berdasarkan kinerja. Yang kedua, pendekatan partisipatif, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa. Penyusunan program dalam Renstra SKPD harus berdasarkan kerangka pendanaan. Yang ketiga, kerangka pendanaan, program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah atau daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Persiapan penyusunan Renstra SKPD. Yang pertama, orientasi mengenai Renstra SKPD. Yang kedua, penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra SKPD. Yang ketiga, penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra SKPD. Yang keempat, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tim penyusun Renstra SKPD. Yang pertama yaitu ketua tim, kepala SKPD, sekretaris tim, sekretaris atau Kasubag TU atau Subag perencanaan program atau pejabat lainnya. Kelompok kerja yaitu susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketahui oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat atau staf SKPD dengan unsur non-pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli. Penyiapan data dan informasi. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang terkait. Yang ketiga, dokumen-dokumen yang meliputi RT/RW provinsi, Renstra K atau L, Renstra SKPD Kabupaten Kota untuk penyusunan Renstra SKPD provinsi. Yang kedua, RT/RW Kabupaten Kota, Renstra K atau L, Renstra SKPD provinsi untuk penyusunan Renstra SKPD Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, hasil evaluasi Renstra SKPD periode lalu. Dan yang keempat, data statistik minimal 5 tahun terakhir. Penyusunan rancangan Renstra SKPD yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, perumusan rancangan Renstra SKPD meliputi pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan SKPD, review Renstra K atau L dan Renstra SKPD provinsi, penelaah RT/RW Kabupaten atau Kota, analisis terhadap dokumen hasil KLHS sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi SKPD, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD, mempelajari SEKDH perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD Kabupaten Kota berdasarkan lampirannya, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama 5 tahun termasuk lokasi kegiatan, perumusan indikator kinerja SKPD Kabupaten Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kota. Yang kedua yaitu penyajian rancangan Renstra SKPD. Bab 1 ada pendahuluan, bab 2 gambaran pelayanan SKPD, bab 3 isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, bab 4 visi, misi, tujuan, dan sasaran strategi serta kebijakan. Yang bab 5 rencana, program, dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Bab 6 indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD. Pelaksanaan Forum SKPD merupakan forum pembahasan rancangan Renstra SKPD yang telah disusun dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan SKPD dan para pemangku kepentingan pelayanan SKPD. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD. Rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas dan disempurnakan berdasarkan masukan dalam forum SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bapeda paling lama 14 hari kerja setelah surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra SKPD diterima. Proses verifikasinya Renstra SKPD oleh Bapeda yaitu yang pertama, dengan berpedoman pada surat edaran KDH tentang penyusunan rancangan Renstra, Bapeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD. Apabila dalam verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bapeda paling lama 7 hari kerja sejak verifikasi dilakukan. Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD. Yang pertama, penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 84. Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan Renstra SKPD. Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bapeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah. Rancangan akhir Renstra SKPD diverifikasi oleh Bapeda untuk menjamin kesesuaian rancangan akhir dengan RPJMD yang telah ditetapkan dan menjamin keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lain. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun rancangan kerja SKPD. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan Kepala Daerah paling lama 1 bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan. Yang terakhir, penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Kepala Daerah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.